Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Yuniati SPD dari SD Mardiwana Rangkas Bitung. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kami sungguh bersyukur untuk memakai kami menjadi pendapat pendidik dimanapun kami berada. Khususnya kami berada di semoga berkat bimbinganmu kami menjadi guru yang baik, menjadi teladan bagi sama kami, terlebih bagi para peserta didik yang mempercayakan kami. Semoga kami agar kami menjadi guru yang bisa menerapkan segala sesuatu sehingga anak-anak maksimal bersemangat. Semua ini kami mohon kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Ini kami sampai berkuasa. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Sani atas kesediaannya hari ini pada diseminasi budaya. Sebelum kita berdoa, kita berdiri di kita mengingat sebagai saya dan memimpin majulah pada ini waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di malam ini, untuk mendukung guru kita, guru kami, guru SD Mardiwana, khususnya dalam lingkungan Mardiwana, Ibu Yeyen, ya, yang akan melaksanakan hari ini desiminasi dari SD Guru Penggerak. Ya. Jadi marilah kita dukung acara ini, kita dukung Ibu Yeyen karena kemajuan bukan hanya Ibu Yeyen saja. Ini untuk sekolah, khususnya Mardiwana. Mari kita dukung. Segala apapun caranya kita dukung, baik materi, baik materi ya sportifnya dan semangatnya kita dukung, supaya menghasilkan buah yang berlimpah dan berdaya guna bagi anak-anak ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi marilah kita simak, kita dengar baik-baik ilmu yang kita akan ambil dari guru penggerak ini, pada Ibu Yeyen dari SPD, ya, wakil dari Mardiwana, yang akan melaksanakan desiminasi hari ini, ya, proses desiminasi. Kita simak baik-baik apa arahannya, apa unsurnya, apa dan segalanya. Nanti ada proses tanya juga, silakan yang kita mengerti boleh. Kita ngambil ilmu, kita saling berbagi. Karena adalah kita satu tubuh banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita simak kepada Ibu Yeyen SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangannya dia. Baik, terima kasih kepada Bapak Nana Subarna sebagai rekan sejawat saya, dan sekaligus pada kesempatan ini beliau adalah penanggung jawab mengganti Bapak Kepala Sekolah yang sedang bertugas di luar, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Kepala TK Mardiwana Rangkas Bitung beserta pendidik dan tenaga kependidikan, lalu Bapak Sani dan Bu Eksi juga boleh sekali, ya. Selamat datang dan terima kasih untuk bisa hadir di sini. Rekan-rekan guru SD Mardiwana Rangkas Bitung, terima kasih banyak atas segala bantuan dan juga motivasinya buat saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya, nama saya Yeyen Yuniati SPD. Saya dari SD Mardiwana Rangkas Bitung. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya dititipkan saya di sini untuk berbagi pengalaman, sharing apa yang telah saya dapatkan pada kesempatan ini, ya. Bukan berarti saya di depan sini itu saya lebih memahami segala sesuatunya, saya lebih bisa dari Bapak Ibu, tidak. Apalagi dengan Ibu Bernadette, Asani, Bu Mila, Bu Ruby, itu senior saya juga, rekan-rekan semuanya. Saya masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Baik, itu mungkin kata-kata pertama dari saya. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk membuka masker, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabillahi nasta'in wa billahi jawadi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi pada diseminasi kali ini adalah untuk modul 1.4. Karena yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu, modul 1 dan 2 sekarang lagi berjalan. Modul 1 terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Begitu pun modul 2 dan modul 3. Tapi yang diseminasikan adalah yang modul 1.4 sekarang itu, yaitu tentang budaya positif.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, budaya positif di sekolah kita sudah terlihat. Namun kita harus melihat kembali apakah budaya positif kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang anak-anak harapkan demi kenyamanan anak-anak. Karena pada dasarnya semua yang kita berikan, yang kita ajarkan itu berpihak kepada murid. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini mungkin akan saya paparkan. Mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu ya. Yang melatar belakangi ini adalah budaya positif. Kita tentunya sudah tahu apa itu budaya. Budaya positif adalah budaya yang baik ya, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan daripada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru itu adalah sifatnya menuntun, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh peserta didik, ya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan peserta didik. Jadi unik ya, peserta didik itu unik, bermacam-macam variasi, bermacam-macam kemampuan, potensi berbeda-beda. Tapi kita sebagai guru mempunyai tugas yang sangat mulia. Kita harus memahami semua karakter murid-murid kita yang luar biasa. Betul tidak Bapak Ibu? Terutama untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Ya, Bapak Ibu guru di sini udah luar biasa. Luar biasa, saya sangat bersyukur berada di lingkungan Nardiwana ini karena kita bisa bersama-sama mengembangkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kembali lagi kepada budaya positif ya, yang tumbuh. Jadi anak-anak itu harus tumbuh berkembang di dalam kenyamanan, berdasarkan dengan kebutuhannya, berdasarkan dengan potensi yang mereka miliki. Kita hanya memfasilitasi, sebagai guru hanya memfasilitasi bagaimana mewujudkan anak-anak yang nyaman berada di sekolah. Bukan sebuah paksaan, bukan sebuah tantangan, atau bukan sebuah kalau kata orang Sunda hanya menggugurkan kewajiban saja ya. Jadi asal datang ke sekolah, udah gitu tidak mendapatkan apapun, balik lagi ke sekolah. Tapi melalui bimbingan Bapak Ibu guru, yuk kita sama-sama bagaimana ya kita membimbing anak-anak kita agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan dirinya ya, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Karena kelak anak-anak kita akan menjadi anggota masyarakat. Mereka harus bisa bagaimana menyesuaikan diri di masyarakat. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid dan tentunya peserta didik. Tidak ada kolaborasi, menurut saya tidak akan mungkin sebuah lembaga ini bisa maju. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena kolaborasi nggak mungkin. Bapak kepala sekolahnya saja yang hebat, lalu sekolah itu bisa hebat, bisa tidak? Tidak, ya tentu saja. Hanya ada 1-2 orang guru saja yang hebat, lalu sekolah itu bisa maju, bisa hebat. Mungkin tidak mungkin juga. Jadi kita bisa maju bersama atas kolaborasi yang baik. Baik itu dari stakeholder sekolah ya, kepala sekolah, ya, guru, orang tua, siswanya, komiternya, dan juga kita ini kalau Nardiwana karena sebuah yayasan ada pimpinan kita yang lebih tinggi yaitu Romo Kepala Perwakilan. Nah itu keseluruhannya harus ada kolaborasi yang baik untuk menciptakan atau mewujudkan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan baik itu bagi guru maupun bagi anak didik kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, dengan kolaborasi kita bisa maju. Baik. Selanjutnya ya. Nah, dengan diterapkannya budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas diharapkan murid berperan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman, untuk bertumbuh, menjaga melindungi murid dari hal-hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah keyakinan
keyakinan kelas, ya, sebuah keyakinan kelas yang mana keyakinan kelas itu adalah hasil daripada kesepakatan semua anak-anak. Jadi nanti akan saya sampaikan penjelasannya di sini, lalu ada juga video yang sudah saya lakukan, ya, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas agar anak-anak di kelas itu nyaman, agar anak-anak di sekolah itu nyaman. Nah, ini yang melatar belakangi saya sehingga saya mendiseminasikan budaya positif ini kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya, nah, tujuan diseminasi saya Bapak dan Ibu yang pertama, mensosialisasikan budaya positif di sekolah, ya. Lalu yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membangun budaya positif sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan utamanya, ya. Jadi kita membentuk profil pelajar Pancasila karena sebentar lagi juga kita akan mengikuti kurikulum merdeka, mungkin pesannya, ya, kedepannya kita harus menyesuaikan. Jadi bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila? Nah, salah satunya dengan disiplin positif yang menjadi keyakinan kelas sehingga menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu tujuan dari diseminasi saya pada hari ini, ya. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang akan kita bahas pada kali ini? Yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Sekarang ada pertanyaan dari saya. Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Kita kan sering, apalagi sekolah kita, ya, identik dengan kedisiplinannya, gitu kan? Identik dengan kedisiplinannya, Marjuana itu disiplin, gitu kan? Nah, sekarang kita bahas bersama nih, apa makna daripada disiplin menurut Bapak dan Ibu? Gimana Bu Ade? Menjalankan komitmen. Baik, terima kasih Bu Ade. Sekarang gimana? Taat pada aturan. Ada lagi yang lain? Ya. Baik, hampir sama, ya, hampir sama Bapak dan Ibu semuanya. Jadi semua itu kalau kita simpulkan bahwa disiplin itu yang menurut pemahaman kita adalah peraturan, sebuah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Betul seperti itu? Ya, baik. Sekarang ada paradigma baru Bapak Ibu. Ternyata apa sih sebenarnya disiplin itu? Mari kita sama-sama lihat, ya. Itu menurut persepsi kita. Pada awalnya saya juga sama seperti itu. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Platos. Jadi sebenarnya arti dari sebenarnya adalah belajar, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Itu sebenarnya makna disiplin. Jadi sebuah pembelajaran, ya, yang berkonotasi terhadap disiplin diri. Artinya bagaimana kita mengimplementasikan diri sendiri dalam kehidupan nyata. Namun dalam budaya kita sama halnya dengan yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata saya tidak menyalahkan kita semua, saya juga sama beranggapan seperti itu. Ternyata konotasi makna daripada disiplin yang kita pahami itu sedikit berbeda.
Jadi antara disiplin itu benar-benar suatu aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan, sementara ini adalah sebuah proses pembelajaran. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Di dalam disiplin itu ada apa saja? Nah, disiplin yang baik adalah yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa itu nilai kebajikan? Ayo Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan, betul. Ibu Ruby, siapa lagi? Ya, nilai-nilai kebaikan yang harus kita laksanakan atau yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah ataupun di masyarakat. Ya, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh, ini kita, saya tidak akan mencontohkan jauh-jauh Bapak Ibu ya. Kita bersyukur karena saya juga berada di lingkungan Madura. Kita ini berbineka tunggal ika Bapak Ibu ya. Semua ras ada, semua agama ada, tapi kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang satu demi Margiwana. Betul? Ya. Jadi kita berkolaborasi bersatu demi kemajuan sekolah Margiwana dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah ada. Nilai kebajikan yang telah ada, kita akan menguatkan kembali dengan adanya diseminasi pada hari ini. Tuh. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Contoh Bapak Ibu gini, Bapak Ibu pernah mengalami nggak di kelas Bapak Ibu mengajar? Ada nggak sih? Apakah anaknya baik semua? Apa anak-anaknya baik semua Bapak Ibu? Saya tanya sekali lagi. Ya. Apakah semuanya nurut? Tidak. Tapi itulah uniknya anak-anak, memiliki berbagai macam potensi, karakter dan lain sebagainya. Tidak ada yang nakal anak itu, ya. Tapi mungkin tidak mendengar apa kata gurunya, gitu ya. Jadi beda bahasanya doang sebenarnya, ya. Maknanya sama ya. Jadi kita menemukan berbagai macam karakter di kelas kita. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, ya, enggak Ibu silakan. Ya, Bapak dan Ibu, andaikan kita mendapatkan murid, kita sedang ajar, tiba-tiba ada murid yang bolak-balik di kelas, atau mungkin contoh Gabriel. Pak Sandi kenal Gabriel? Ya, enak banget ya kalau SD Gabriel. Nah, Gabriel itu senang banget bolak-balik. Senang banget bolak-balik keluar masuk di saat jam pembelajaran. Betul? Pak Sandi pandangannya lebih betul. Bu Rina, Bu Rita ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Coba kita berbagi pada saya. Apa yang Anda lakukan ketika melihat anak Anda atau anak kita itu berlaku seperti itu? Coba Pak Sandi, apa yang Pak Sandi lakukan dengan Gabriel yang seperti itu? Menasehati biar nggak bolak-balik lagi Pak Nana. Kalau saya pakai zaman dulu ya, santai. Aduh gawat, jangan dekat-dekat Bapak Ibu ya, jangan dekat-dekat karena Pak Nana langsung tak sentil kayak gitu ya. Mungkin Bu Reka dan Bu Tina ada masukan? Ya. Ditanya, oke. Bapak dan Ibu yang lain, Pak Sani, WNC Pules, ketika ada anak SMP nih, yang di kona, ada hal yang seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya baik, sentil sama kayak Pak Nana. Tipenya kayak Niko mah jamin aja. Soalnya susah dia mau kalau tipenya kayak Niko. Tapi kalau tipenya kayak yang lain mah dinasehatin aja. Dinasehatin aja. Baik, tepuk tangan semuanya. Baik, luar biasa Bapak Ibu guru ya, terima kasih ya. Begitu bukan hanya anak-anak saja yang memiliki karakter yang berbeda ya, tapi kita gurunya juga sama. Setiap guru juga memiliki trik masing-masing, betul nggak? Ya.
jauh berbeda. Kata Pak Sandi dinasihatin supaya tidak terulang kembali. Kata Kanana langsung tak sentil. Tapi kita lihat efek daripada apa yang telah kita lakukan. Bagaimana konsekuensinya terhadap anak itu? Apakah ada perubahan? Apakah ada efek jerak? Apakah anak itu menjadi malah menjadi-jadi? Apakah anak itu malah menjadi anak yang berubah menjadi penuh? Ya, mungkin beberapa kali Bapak Ibu menerapkan di dalam konteks pembelajaran di kelas seperti itu. Pak Sandi menerapkan dengan menasihati, ya. Tapi 2-3 kali ada laporan lagi, Bu, saya besar. Itu siang ada cicing, nggak boleh itu. Artinya berarti dengan nasihat belum mempan, benar nggak? Nah, sama Pak Nana disentil, apakah dia udah langsung duduk? Iya. Tidak. Malah jangan gegabah. Ya, ada undang-undang yang melindungi anak. Jangan gegabah sekarang. Saya kasih tahu Pak Nana. Jangan sekali-kali lagi dengan tak sentil ya Pak Nana ya. Karena takut saya sayang dengan Pak Nana. Nggak mau Pak Nana ada di penjara ya. Karena gara-gara hal kecil sentil gitu kan. Ya. Iya. Karena berarti enggak pengimbasan dari guru beliau yang dulu ya. Tapi zaman dulu dengan zaman now berbeda ya gitu. Nah baik Bapak Ibu, mungkin itu tidak akan membuat efek jerak. Yuk kita lihat bagaimana agar anak-anak itu bisa kita pahami dulu terlebih dahulu ya. Nah baik, selanjutnya setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Pernah nggak bertanya, kamu ngapain keluar bolak-balik terus ada apa? Ditanya dulu nggak? Kita langsung sentil aja, waduh gawat. Ini anak-anak kita bisa kayak gimana nih? Kalau seperti itu, ya mungkin lebih baik ditanya dulu Pak Nana ya. Misalkan, Gabriel kenapa? Kau bolak-balik aja? Karena setiap tindakan seseorang itu ada tujuan. Tidak mungkin dia bertindak seperti itu kalau tidak memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tapi itu kan berkali-kali ya sekarang. Nah, Kalau sekali ada tujuan. Oke, baik. Kalau sekali ada tujuan, 2 kali tujuannya apa? 3 kali apa? Nah, berarti ada kebutuhan beliau, ada kebutuhan anak tersebut ya yang belum kita penuhi. Jadi nanti kita akan bahas lagi pasal di sini. Ada 5 kebutuhan manusia, begitupun 5 kebutuhan anak. Apa yang harus kita penuhi? Kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi untuk anak? Sementara kebutuhan kita juga nggak ada yang penuhi. Ya, kebutuhannya untuk anak itu. Jadi utamakan kita anak dulu. Baik, ya. Dengan nilai-nilai kebajikan, kita akan merubah paradigma yang sudah kita lakukan demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang perlu Bapak Ibu pahami, yang harus kita wujudkan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam kreatif. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu banyak, tapi pemerintah atau bangsa Indonesia menyimpulkan ya ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang tadi kita sebutkan bersama-sama. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita wujudkan melalui anak-anak kita. Kita wujudkan ke 6 dimensi ini dengan cara tadi yang ada kebiasaan-kebiasaan kita yang salah atau yang kurang, mari kita sama-sama perbaiki. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, tadi kita udah berbicara tentang hukuman. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya mengatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan. Sekarang, Bapak Ibu datang ke sekolah tepat sebelum pukul 7. Saya pengen tahu alasannya kenapa. Ayo, aku jujur. Sebelum pukul 7, Bapak Ibu sudah ada
dan kepulangan itu berharga ya, mungkin itu ya. Jadi kalau telat takut dipotong pemirsa gitu kan. Ya, takut dipotong uang transport. Ada alasan itu bagus. Ya jujur nggak apa-apa. Terima kasih Pak Sandi. Bapak Ibu yang lain kenapa? Masuk sekolahnya jam 7. Kanana. Apa? Kenapa Kanana datang sebelum pukul 7? Kita harus memberikan contoh kepada siswa karena waktu kita jemaah. Jadi yang menjadi role model atau teladan buat peserta didik kita. Benar begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang alasan lain apa? Bu Ensi Masuk sekolahnya jam 7. Kenapa? Mulai KBM-nya jam 7. Karena iya bagus. Layaknya kita mau mulai KBM jam 7. Nggak mungkin dong kita datangnya jam setengah 8 ya. Atau nanti gerbangnya udah ditutup sama Mas Ribut ya. Kita nggak hukum lagi nanti. Nah, itulah ada hukuman. Berarti kita datang karena takut dihukum juga iya bisa, ya kan? Atau mungkin pada yang kemarin kita datang cepet-cepet karena ada penghargaan, benar nggak? Ayo jujur. Yang datangnya selalu pagi dapat apa dari Romo? Stiker, ya, dapat jaket. Apakah itu sebuah motivasi dari dalam diri kita bahwa kita datang pagi-pagi banget datang ke sekolah karena pengen penghargaan, gitu kan? Itu juga menjadi alasan. Berarti yang benar yang mana? Ya, ada beberapa persepsi bahwa datang sebelum pukul 7 kok pagi-pagi karena mau dapat penghargaan, karena memang mau jadi suri toladan, karena memang takut dipotong transport, karena memang selayaknya harus sebelum KBM dimulai. Nah, baik, Bapak dan Ibu, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini, karena tadi kamu dihukum, untuk ditutup Mas Ribut, jadi kita cepat-cepat datang, benar nggak? Nah, anak-anak juga begitu. Ya, kemarin ada yang sama Bu Tina kena interogasi ya, karena memang kesiangan, benar nggak Bu Tina? Ya, gerbang sudah digembok, tapi anak tetap pengen belajar. Kita masukkan, namun hukuman itu pun hukuman yang bersifat mendidik ya, dan menyesuaikan dengan usia murid juga. Kita nggak menghukum dengan kata Pak Sandi misalkan guru olahraga kesiangan keliling lapangan 100 kali. Ya mungkin tidak seperti itu. Nah, berarti itu termasuk dalam teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dengan datangnya dia pagi-pagi bukan datang motivasi intrinsik dari luar ya, bukan dari dalam diri. Bagaimana kita menentukan motivasi intrinsik anak? Itu yang sulit, betul tidak? So, anak kesadaran sendiri, pengen belajar sendiri sulit. Menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak itu sangatlah sulit. Itu kan tugas mulia guru dan ibu ya. Yang kedua, teori perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang tadi itu dapat Twitter, lalu dapat transport ya. Jadi takut dihukum dipotong transportnya. Sayang lah, udah kerja dari pagi sampai sore, datang telat 1 detik aja 50% transport ditiadakan. Oh no, jadi mending pagi-pagi. Itu juga sama, muncul motivasi dari luar dan eksternal ya. Nah sekarang bagaimana motivasi intrinsik, tujuan daripada disiplin positif ini? Motivasi internalnya itu adalah untuk menghargai diri sendiri Bapak dan Ibu. Contoh begini, kita datang kalau kesiangan, malu nggak? Malu terhadap peserta didik terutama ya, lalu malu terhadap kepala sekolah, benar nggak? Ya kepala sekolahnya setengah 7 udah begini, ya Bapak Ibu jam 7 kurang 2 menit, lagi Pak, gimana rasanya gitu ya seperti itu. Nah itu mungkin muncul dari internal diri kita. Saya ini adalah betul sekali kata Bu Ensi tadi, karena tahu KBM-nya jam 7, sebelum jam 7 saya harus sudah dari sekolah. Dan betul kata Pak Nana tadi, kita harus memberikan contoh yang terbaik, jadi role model untuk peserta didik kita. Jadi teladan buat
peserta didik kita. Kita datanglah jam setengah 7 misalkan, atau maksimal juga jam 7 kurang 15 menit. Saya lihat Bu Reta nih ya, biasanya selalu pagi ya, selalu pagi jam 7 Bu Reta udah ada di sekolah. Ya bersaing dengan Pak Ali ya. Ya itu muncul mungkin dari motivasi intrinsik ya Bu Reta ya. Jadi udah tahu, jadi saya harus berangkat jam sekian, berangkatlah. Tidak ada lagi yang namanya kesiangan. Nah jadi itu Bapak Ibu, perbedaannya motivasi perilaku. Nah sekarang bagaimana kita menerapkannya terhadap peserta didik kita? Itu untuk diri kita aja kadang-kadang ya itu dia. Ya tidak munafik ya, kita jangan membohongi diri. Walaupun kita guru, orang yang diguru dan ditiru itu juga manusia. Itu tidak, ada banyak kekurangan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya Bapak Ibu. Baik, yuk kita lanjut. Yang belum diajar di Wantara, merdeka itu artinya tidak hanya semangat dari kita, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Nah itu justru memanage diri sendiri yang sulit itu. Kalau memanage orang lain gampang, benar nggak Pak Sani? Ya, apalagi mungkin misalkan Pak Sani sebagai pemimpin di SMP ya, sulit untuk memanage orang banyak ya Pak ya, terutama mungkin memanage diri sendiri. Bagaimana kita menjadi role model untuk guru kita, betul Pak? Ya, bagaimana kita memanage supaya anak-anak didik kita juga mengikuti apa kata kita. Baik, nah itu jadi terlepas dari kata perintah ya. Selanjutnya. Memberikan apresiasi ini kayaknya ada Mas Adi lagi ada ya. Ya, memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kadang-kadang dengan penghargaan ada salah kaprah. Benar nggak Bapak Ibu? Contoh misalkan begini, kita mengikuti sebuah perlombaan. Kalau perlombaan memang ada yang menang, pasti ada yang kalah. Memang harus sportif. Tapi kadang di dalam diri anak tersirat. Di dalam diri anak pernah nggak kita bertanya, anak itu murung karena sedih nggak dapat juara? Pernah ada ya? Nah itu, jadi, nah betul sekali Pak Nana. Ya, mental psikologis anak itu yang kena ya. Jadi dengan adanya sebetulnya niatnya baik ya, tapi kadang kita tidak melihat daripada niat baik kita untuk anak-anak yang lain. Anak-anak itu murung, aku nggak dapet, apalagi anak kecil. Anak SD ya, anak kelas 1, orang lain di depan dapat hadiah, nggak dapat hadiah, marah. Lalu nangis, kenapa? Aku kok nggak dapat hadiah, guru jahat. Guru jahat. Nah, bagaimana kita menyikapinya, ya Bapak Ibu? Nah inilah di sini beri pengakuan secara khusus. Jadi walaupun mereka nggak dapat, kita berikan tepuk untuk semuanya nih, gitu ya. Atau anak-anak semuanya udah hebat, udah pinter gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk anak yang SMP lebih mudah ya menyampaikannya. Tapi kalau untuk anak SD, maaf, ada sulit Bapak Ibu ya. Ada sulit dikasih pengertian seperti itu. Apalagi yang anak kecil berita ya, kelas 1 sampai 3 itu ya masih rentan. Apalagi anak TK seperti itu. Nah, beri pengakuan secara pribadi. Mungkin ya kita dengan mendekatinya. Seperti misalkan tadi saya di kelas 1 ya, ada anak yang udah selesai duluan, kok selesai duluan beres-beres, kok aku nggak boleh beres-beres, padahal tapi aku memang belum selesai, aku juga pengen beres-beres. Ya kita adakan pendekatan persuasif lah ya terhadap anak itu. Lalu beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi supaya tidak ada kecemburuan sosial ya. Jadi cara mengapresiasikannya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kita kejar tayang, saya juga lupa. Nah, yuk kita merefleksikan diri. Kita
bertindak seperti ini tidak. Kalau misalkan ada guru yang bertindak seperti ini, Mas Andi bisa Bu Ruby, ada anak yang terlambat, lalu sama Bu Ruby suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Pernah nggak kita itu? Pernah nggak Panana? Pernah tuh, pernah Panana itu luar biasa memang, terutama buat Panana ya. Ya mau 100 kali iya, nanti saya nggak ya Bu Ruby ya, amatnya gitu. Itu mendidik tidak Bu Ruby? Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Kan? Hukuman lah ya, hukuman. Itu bukan konsekuensi. Karena atau ribu baris banget terkenal 100 baris ya, semplek. Yang kedua, ini Mas Ali, karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Pernah nggak Mas Ali? Tidak pernah. Ini Mas Ali baik sekali. Mas Ali luar biasa. Bapak guru olahraga yang baik ya. Jadi tidak pernah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi hukuman ya. Kemudian diminta untuk push up nih Mas Ali, pernah nggak? Misalkan tidak bisa servis dalam Nggak pernah, tapi Benny pernah. Ya, ini. Sebenarnya adik kakak gitu ya. Sebenarnya adik kakak. Ya, sebenarnya adik kakak itu ya sudah 12. Jujur lah. Ya, Benny pernah. Jujur lah, kita pernah melakukan hukuman terhadap anak. Pernah. Dan sering. Dengan anak-anak di depan aja kayak anak-anak maju ke depan, yang nggak buat PR maju ke depan. Pernah nggak? Pernah. Saya juga sama, melakukan hal yang sama. Ternyata itu hukuman. Ya, ternyata itu hukuman bagi anak. Yang namanya hukuman ya, nanti ada efeknya pada anak gitu ya. Baik, ya. Nah setelah itu ada lagi apa ya? Coba kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret kadang. Kayak misalkan Ayong lah dulu ya. Sekarang Ayong udah miliknya Mas Ani dan Nancy ya. Ya, tiba-tiba dicoret-coret buku temennya. Nah, lalu kelihatan sama Bapak Ibu guru dan Ayong disuruh menggantikan kertas punya orang lain. Begitu nggak Bapak Ibu yang pernah lakukan? Ya, itu termasuk apa Pak? Konsekuensi. Kenapa berbeda dengan hukuman? Pertanggungjawaban atas sebuah perilaku. Betul sekali ya. Kalau memberikan kemana itu di meja tulis, kalau kita suruh mengelapnya, misalkan nih ya, misalkan si Gabriel atau si Ryan ya, karena badannya besar gitu. Ya, jadi dia pas bolak-balik di kelas, dia nengok air minum punya temennya, akhirnya tumpah, dan sama gurunya disuruh membersihkan Ryan, tolong bersihkan kembali air tumpahan di meja. Itu hukuman bukan? Bukan juga, itu termasuk konsekuensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu memang luar biasa. Saya dengan Bapak dan semuanya ya. Ini perbedaan hukuman dengan Nah, Bapak Ibu kita langsung ke restitusi ya. Restitusi, apa itu restitusi? Tadi kita ada teori, ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan ya. Nah, sekarang ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Sehingga ya, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah cara, sebuah trik yang sangat bijak yang namanya adalah restitusi, di mana kita di dalam restitusi itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Ada yang namanya nanti posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai manajer. Nah, posisi kontrol itu kita posisinya di mana? Kalau sebagai teman, kamu mau gimana sih? Tadi datanya terlambat, misalkan kayak gitu. Misalkan yang terlambat ya, oke, misalkan nih ya, oke, tos-tosan gitu. Nah, itu sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau kita hanya melihat, memantau anak-anak kita gimana. Misalkan begini, mereka misalkan, tahu kenapa datang terlambat? Hanya dipantau saja, tidak diberikan solusi. Hanya ditanyakan saja, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya yang terbaik? Dengan melakukan restitusi dan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nanti kita akan bahas kembali. Jadi sebuah cara proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya begini. Tadi yang nggak biar jalan-jalan aja. Kita tanya, Gabriel, kenapa jalan-jalan terus? Dia menjawab, Bu, karena saya mencuci tangan misalnya. Kata Pak Sandi, Bu, nanti terjadinya berulang-ulang masa cuci tangan dulu gitu kan. Nah, sekarang kita tanya kembali, kenapa cuci tangan harus berulang kali? Padahal kamu tidak bekas pegang apa-apa. Jadi benar-benar kita itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh nilai-nilai kebajikan bagaimana memperlakukan murid. Inilah yang berpihak pada murid. Karena kita itu guru harus mengambang pada murid. Bukan berarti kita harus nurut sama murid, bukan. Tapi kita harus mewujudkan apa yang membuat murid nyaman di sekolah sehingga dia dengan motivasi intrinsipnya ingin belajar dan bertumbuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ya, balik lagi ya Pak. Nah, ciri-cirinya Bapak dan Ibu bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar kesalahan. Mengulangi kembali, berarti harus belajar dari kesalahannya. Dia harus menyadari kesalahannya dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bagaimana caranya? Kita melalui pendekatan persuasif ya dengan anak. Lalu tawaran bukan paksaan. Kadang-kadang dengan adanya aturan hukuman tadi itu kita dipaksa, benar nggak? Ya, anak-anak harus begini, harus begini. Itu teori memang begitu. Kita yang melaksanakan yang lihat, benar nggak Bapak Ibu? Ya, jujur, kita yang di lapangan pusing. Teori mengatakan bahwa kita harus betul lah, harus sabar, harus dengan restitusi, harus begini begitu. Sementara efek jerak anak kalau nggak dikasih, artinya bukan kekerasan, kalau nggak dikasih tekanan, benar ya, Bapak Ibu, anak itu ulang lagi, betul, sulit untuk mendapatkan efek jerak. Tapi yuk kita sama-sama dicoba. Awalnya mungkin kita seperti itu, setelahnya mengetahui hal ini, yuk kita coba sama-sama. Apakah anak itu ada perubahan atau tidak? Ya, kita coba sama-sama di dalam pembelajaran kita sekolah. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, biar terjadi motivasi intrinsiknya dari dirinya ya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada orang tua. Itu ciri-cirinya Bapak dan Ibu ya. Nah baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada salah satu cara selain dengan restitusi, kita akan ada yang namanya keyakinan kelas. Yang tadi saya sampaikan, keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama-sama oleh anak-anak. Ya, bagaimana caranya? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu lebih kepada tekanan pemaksaan. Tapi kalau yang namanya keyakinan itu adalah yang diyakini oleh murid kita dan disepakati oleh murid kita dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi mereka
kita giring untuk merasa, aku yang buat peraturannya, aku yang buat keyakinannya, kok aku yang menyalahi aturannya, yang menyalahi keyakinannya, yaitu. Jadi saya di sini akan mengajak Bapak Ibu dalam praksinya kali ini kepada seluruh rekan pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan Mardiwana akan mengajak untuk ayo kita sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya peraturan kelas, itu bedanya tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini bedanya apa bedanya? Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah pengambilan kesepakatan untuk keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas, kebersihan kelasnya, ya. Berarti keyakinan yang akan kita ambil menurut pemahaman anak-anak, ya, seperti itu. Selain itu juga diminta anak-anak untuk menyampaikan ke depan kelas dengan sticky note-nya, buanglah pada tempatnya, gitu kan. Nah, yang kedua, anak-anak kelas 3 itu menginginkan tadi belajar kelompok. Makanya saya selalu membentuk kelompok di dalam kelas. Dan yang berikutnya adalah anak-anak itu mengajukan bahwa dalam pembelajaran adakan ice breaking. Nah, supaya tumbuh kesegaran lagi untuk anak-anak, ya. Nah, itu ice breaking-nya selalu saya tanamkan setiap hari. Yang
keempat itu adalah anak-anak menginginkan ketertiban di dalam kelas. Jadi anak-anak nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang jalan-jalan. Nah, semoga dengan mendapatkan kesepakatan membuat sebuah keyakinan kelas, kita akan mendidik anak-anak kita supaya lebih disiplin lagi dengan kebiasaan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi ya, mohon maaf, mohon waktunya sedikit lagi untuk yang segitiga restitusi ini. Kebiasaan positif udah kita lakukan, betul tidak? Ya, dan sekarang buat Juana ya. Jadi diantaranya contohnya seperti ini. Ini kenapa lagi? Ya. Jadi budaya positif menjadi sebuah budaya positif. Ini lagi. Ini budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan dengan numerasi, literasi sebelum pembelajaran, itu juga merupakan budaya positif ya. Maksudnya, kebiasaan positif dengan protokol kesehatan, dengan senyum sapa salam, dengan berbaris sebelum masuk anak-anak, dan Bapak Ibu guru berdoa, dilanjutkan briefing pagi, juga sorenya juga sama. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terakhir, bagaimana restitusi itu dijalankan ya? Bapak Ibu, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Caranya kita bertanya kepada siswa kenapa melakukan hal itu. Ini adalah contohnya, saya akan terapkan langsung ya di sini. Jadi bagaimana cara menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh restitusi. Ini kasusnya kasus Panana. Kasusnya pada saat itu saya lagi sakit. Digantikan oleh beberapa rekan-rekan guru ya, untuk menggantikan. Salah satunya adalah Panana yang menggantikan ya. Baik, Panana adalah sebagai role model ya. Nah, Panana itu nggak tahu mengajarkan apa di kelas karena saya kan tidak masuk. Tiba-tiba ketika saya besoknya masuk, lalu ada anak yang laporan, Bu, kemarin diajarin sama
begini. Ya, anak-anak sendiri juga melaporkan kepada saya bahwa ada anak yang memang tidak bisa diam, lalu diberikan nasihat. Nah, diberikan nasihat oleh para anak dan tadi betul katanya yang ada tak sentil itu ada ya. Karena anak itu kan jujur ya. Nah, lalu saya panggil, ya Gabriel itu saya panggil, saya tanyakan, kenapa Gabriel? Ibu mendengar dari mana anak, kita menstabilkan identitas dulu, memanggil anaknya, lalu kita tanya, apa yang terjadi saat itu tidak ada kemarin, kamu belajar dengan benar, ada apa yang terjadi? Jadi keluar dari dirinya, dia mengakui kesalahannya. Oh iya Bu, kemarin saya pas lagi pelajaran anak-anak, pas ibu gak ada, saya dimarahi sama anak-anak. Terus kenapa emang dimarahi gitu kan? Karena saya bolak-balik di kelas. Saya balikan, kenapa kamu bolak-balik di kelas? Ada apa? Tujuannya mau ngapain gitu kan? Saya mau cuci tangan. Nah, kamu mau cuci tangan, kamu bilang dulu tidak di depan anak. Enggak. Nah, sekarang tindakan kamu benar atau salah gitu kan? Nah, sekarang kita cari keyakinannya, benar atau salah? Pasti dia bilang tindakan saya memang salah Bu. Terus keyakinan kelas apa yang udah dilanggar sama Gabriel? Nah, pentingnya keyakinan kelas itu ketika ada anak yang melanggar peraturan, kita tunjukkan ke dalam keyakinan kelas yang kita tempel. Jadi bukan hanya dipajang di tempel doang, ya, tapi itu menjadi keyakinan kelas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Gitu ya. Jadi diingatkan setiap hari seperti itu. Terus kata Gabriel, ya Bu, itu termasuk aku melanggar keyakinan kelas ketertiban. Jadi dengan adanya dia bolak-balik tidak tertib. Saya bertanya lagi, apa yang harus Gabriel lakukan? Saya harus meminta maaf dan saya tidak akan mengulanginya kembali. Apakah cukup dengan itu saja? Tidak, kata dia. Saya juga harus meminta izin ketika saya mau keluar. Meminta izin kepada Bapak Ibu guru ketika saya mau keluar. Dan esok harinya alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, ini bukan bohong dan bukan hanya Gabriel yang seperti itu. Bapak Ibu juga tahu siapa itu Aldi. Bu Lestari mungkin tahu juga ya. Aldi itu yang super duper banget di kelas 2, bahkan di kelas 3. Sekarang ini saya disebut anak-anak yang troublemaker kata Pak Sandi mah. Pembuat masalah, tapi bersyukur alhamdulillah setelah saya mendapatkan pembelajaran dari guru penggerak ya, lalu saya juga menerapkan sedikit demi sedikit berproses, alhamdulillah itu 180 derajat yang namanya Albi sudah berubah, betul? Iya, tangan dong ya. Jadi dengan berproses kesabaran perlu pasti kita akan berhasil melakukan apa yang kita tuju. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sampai di sini apakah ada yang akan dibahas atau ada yang belum di sini? Silakan. Saatnya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tepuk tangan semuanya. Jadi kami dilahiri dengan cara restitusi. Ya, jadi restitusi itu sebuah proses solusi untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah dengan cara menstabilkan identitas lalu menanyakan keyakinan ya. Nanti anak-anak itu akan timbul dari motivasi intrinsiknya bagaimana kita harus berubah diri kita. Jadi melalui kesadaran dia. Kita tidak perlu dengan tekanan, kita tidak perlu dengan amarah, walaupun memang itu loh manusiawi ya. Kadang kita keselamatan, Gabriel coba dia. Ada, saya juga masih seperti itu, jujur. Manusiawi lah, semua orang juga. Mungkin ya karena juga sampai ngebrak meja, bisa saja ya. Kesal mungkin sama anak kelasnya, ada saja. Bapak dan Ibu juga ada. Tapi yuk, semoga dengan adanya kita pembelajaran hari ini, kita bisa merubah paradigma menjadi lebih baik lagi demi kemajuan semuanya. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke, silakan Pak Sani. Ya. Hal ini kita sudah mungkin sebagian kita
sudah menerapkan, Betul. tapi kita tidak mengerti tentang istilah itu. Betul. Nah, yang saya lihat adalah ada memang ada efek positifnya sangat banyak. Cuma kadang-kadang efek negatif ini juga menyertai. Betul. Contoh, misalnya anaknya ada yang memang kita nasihati di depan kita nurut, tapi di belakang kita nggak nurut. Dalam arti malah berbuat tingkah aneh. Nah, malah kadang-kadang justru karena dia dinasihati, teman lain yang menjadi sasaran kemarahannya. Kadang-kadang ada yang kira-kira langkah apa yang kita buat supaya anak ini jangan sampai melampiaskan emosinya kepada anak yang lain, padahal dia yang salah. Karena kadang-kadang kan melemparkan kesalahannya kepada temannya, dia yang nyuruh, jadi dia kira-kira solusinya seperti apa? Baik, terima kasih teman buat Mas Ani ya. Luar biasa. Memang dilema seorang guru itu, Masya Allah luar biasa ya. Udah A, B, C, D, 30 anak dengan berbeda karakter, dengan berbeda keunikan. Kita harus memahami satu persatu. Betul sekali tadi kita memahami teori dan praktek berbeda. Betul ya. Kadang dengan cara lembut, dengan cara penuh kasih sayang tidak ada efek gerak kata guru kita tadi. Betul seperti itu. Dan Mas Ani juga menyampaikan. Kita sebenarnya betul tadi saya juga menyampaikan bahwa di Mardiono ini sudah diterapkan budaya positif, kebiasaan positif, disiplin positif, karena luar biasa Mardiono terkenal dengan disiplinnya, baik itu anaknya ataupun gurunya, tenaga pendidik dan kependidikannya itu semua sudah nilai plus buat kita Mardiono sekarang ya. Namun betul sekali di dalam konteks kehidupan sehari-hari Pak Sani menyampaikan bahwa kita sudah menyampaikan hal yang sama seperti itu. Tapi tetap di depan dia Pak, terima kasih Pak. Di belakang terjadi permasalahan baru, betul ya. Di belakang terjadi permasalahan baru, bahkan mengundang permasalahan dengan rekannya yang lain. Nah itu caranya bagaimana? Yuk kita sama-sama kita pahami dengan adanya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia kita tanyakan kepada atas dasar apa dia melakukan hal itu kepada anak kita. Kadang-kadang misalkan begini, maaf ini sebagai contoh, misalkan ada anak yang jahil suka ngambilin makanan punya temennya, ya. Ada anak yang jahil suka ngambil makanan temennya, misalkan celamitan lah, ambil lagi kita tanya, kamu emang nggak bawa bekal? Ada. Kita tahu kenapa anak itu kok bisa mengambil punya orang lain padahal dia punya. Apakah kebutuhan apakah kebutuhan dia untuk hidup yang dia butuhkan? Bukan. Karena dia punya bekal. Apakah kebutuhan kasih sayang, perhatian yang dia butuhkan? Atau mungkin kebebasan? Atau mungkin kesenangan? Karena itu adalah macam-macam daripada kebutuhan manusia. Nah dari situ Pak Sani mungkin ini ya saya juga sama-sama kita belajar bersama, sharing bersama, kita pahami dulu kebutuhan apa yang dia butuhkan sehingga dia melakukan hal tersebut. Kalau misalkan dia hanya sensasional berarti kesenangan, dia butuh kesenangan. Bagaimana cara kita mengimpaskannya? Ya kita cari kesenangan untuk dia dengan kesenangan yang positif. Dengan mungkin misalkan kita ajak dia di dalam pemahaman bernyanyi atau bagaimana yang membuat dia senang, ya. Kalau misalkan memang dia kebutuhan dasarnya itu adalah yang tadi itu yang misalkan untuk hidup, ya, yang untuk hidup berarti dia membutuhkan kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, keuangan dan lain-lain untuk bertahan hidup. Nah itu kita harus mengetahui. Berarti kita harus kondisikan dengan orang tua. Ini anak ternyata memiliki kebutuhan yang belum diketahui. Nah kita sarankan seperti itu. Jadi kolaborasi antara sekolah, guru, anak dan orang tua juga itu penting sekali ya. Kalau misalkan itu butuhnya perhatian, berarti dengan kasih sayang. Dia tidak mendapatkan kasih sayang perhatian di rumahnya mungkin, tapi kita berikan dari kita di sekolah. Nah mungkin itu masukan dari saya Pak Sani. Kita telah dulu apa kebutuhan dasar yang dia butuhkan sehingga dia melakukan tindakan seperti itu. Mungkin karena iseng aja, kebanyakan anak-anak kita kan iseng dan dia tidak tahu konsekuensi kejadian efeknya nantinya gitu kan. Jadi hanya iseng aja, berarti dia hanya butuh kasih sayang.
dia hanya butuh perhatian yang lebih dari kita. Karena tidak bisa kita menyamaratakan dalam sebuah kelas kita itu secara passival. Jadi butuh perhatian satu persatu. Kita berikan perhatian yang secara resolusi. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf dengan segala kekurangan Bapak dan Ibu karena waktu tua yang telah memisahkan kita ya, telah menuntut kita. Ini juga saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir sampai dengan selesai. Dan saya juga mohon doanya semoga saya diberikan kesehatan dan saya juga bisa memberikan manfaat untuk sekolah kita Mas Biwana dan bisa menyelesaikan program guru penggerak sampai dengan selesai. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nana sebagai pembicara. Baik ya, sangat luar biasa, super sekali itu. Sangat luar biasa yang tadi paparan destinasi ini. Dari tadinya kita keras tadi dengan menemukan anak-anak dulu. Ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Mari kita terapkan di dalam belajar untuk memajukan anak-anak bangsa kita. Anak-anak adalah generasi kita harus terus kita. Kalau nggak ada anak-anak, siapa yang dengan kita? Bingung. Ya. Mari kita dukung ya, proses kita dukung, kita doakan dia supaya sehat walafiat, maju terus tempur. Kita dukung dengan doa spirit materi, ya dukungannya sangat dibutuhkan. Mari kita doa bersama supaya dia calon guru penggeraknya menghasilkan buah yang berlipat di bangsa. Dan akhir kata saya sangat sayang sekali ya, luar biasa tadi mau nanya tapi YouTube Waktunya Pak, saya nggak enak mengatakan banyak sisa waktu. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya juga bisa mendiseminasikan semua pembelajaran yang saya dapatkan. Tenang aja, kalau Bapak dan Ibu berkenan, insya Allah kedepannya juga kita jadwalkan. Mungkin bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali pasti saya berikan. Pak Nana jangan khawatir. Siap. Terima kasih oplos lagi buat kita. Itulah kita dukung Bapak Ibu. Ya, karena ini bukan buat kuliah saja, tapi ini untuk sekolah kemajuan. Mari Biwana. Siapa kita? Mari Biwana. Siapa kita? Mari Biwana. Siapa? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Atur kesenangannya rahayu. Ya. Selamat sore, hari ini saya Ibu Tina, saya adalah rekan sejawat dari Ibu Yayan Yuniati SPD. Kebetulan saya tadi mengikuti presentasi tentang diseminasi, sangat menarik sekali presentasi untuk hari ini. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak hal-hal baru yang saya dapat sebagai guru, sebagai pendidik, terutama dalam mendidik anak-anak. Bukan hanya dalam pembelajaran, tetapi bagaimana caranya supaya anak ini memiliki karakter, disiplin dalam hal yang benar itu seperti apa, itu sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Yeye.